Di video sebelumnya kita sudah membahas suhu dan pengukurannya. Kita mulai dari definisi suhu, kemudian kita lanjutkan dengan termometer, alat untuk mengukur suhu, dan di situ termometer bekerja memanfaatkan sifat termometrik atau perubahan fisis zat karena perubahan suhu. Kemudian kita juga membahas skala yang biasa digunakan di dalam termometer. Di situ ada skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kalibrasi termometer. Di situ ada penetapan titik bawah atau titik beku dan titik atas atau titik didih. Kemudian kita juga sudah membahas beberapa latihan soal. Maka untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Pertama-tama untuk pemuaian zat padat ini nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemuaian panjang, yang kedua adalah pemuaian luas, dan yang ketiga itu adalah pemuaian volume atau ruang. Untuk penjelasannya, dari pemuaian panjang, luas, dan volume dari zat padat, pemuaian panjang pada zat padat terjadi pada benda padat panjang dipanaskan dengan luas penampang kecil yang dapat diabaikan. Jadi kurang lebih ilustrasinya adalah seperti ini. Apabila ada zat padat dengan bentuk seperti ini, maka apabila dipanaskan, maka zat padat itu akan bertambah panjang dengan di sini luas penampangnya kecil sehingga dapat diabaikan. Sebagai contoh, semisal di situ adalah jarum, atau untuk contoh yang lain, semisal adalah kawat. Kemudian untuk pemuaian luas terjadi pada benda padat berbentuk lempengan pelat ketika dipanaskan. Atau di sini terjadi pada benda yang berbentuk 2 dimensi. Sebagai contoh adalah seperti ini. Kemudian untuk pemuaian volume atau ruang pada zat padat, ini adalah terjadi pada benda padat berbentuk 3 dimensi ketika dipanaskan. Sebagai contoh adalah seperti ini, mula-mulanya seperti ini ketika dipanaskan, maka di sini ada pemuaian. Karena di sini berbentuk 3 dimensi, maka di sini bisa saja berbentuk tabung, berbentuk kubus, berbentuk balok, berbentuk bola, dan seterusnya. Intinya di sini berbentuk 3 dimensi atau benda padat yang memiliki ruang. Maka dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa delta L sama dengan L dikurangi dengan L0. Atau di sini pertambahan panjang, ini adalah panjang akhir dikurangi dengan panjang semula. Kemudian untuk delta A ini sama dengan A dikurangi A0. Atau di sini pertambahan luas, ini adalah luas akhir dikurangi dengan luas semula. Kemudian pertambahan volume ini adalah volume akhir dikurangi dengan volume semula. Ini adalah rumus dari panjang akhir dikurangi panjang semula, luas akhir dikurangi luas semula, dan volume akhir dikurangi volume semula. Maka di sini untuk pertambahan panjang, pertambahan luas, dan pertambahan volume, selain menggunakan rumus itu, juga ada menggunakan rumus seperti ini. Jadi di sini adalah pertambahan panjang itu adalah koefisien muai panjang dikalikan dengan panjang semula dikalikan dengan kenaikan suhu. Jadi di sini untuk koefisien muai panjang ini tetap karena di sini tergantung dari bahannya. Apabila di sini bahan dari zat padat, koefisien muai panjangnya itu adalah besar, maka ini nanti pertambahan panjangnya ini semakin cepat. Kemudian untuk panjang semula di sini tetap, dan untuk kenaikan suhu apabila di sini kenaikannya semakin besar, maka di sini jelas pertambahan panjangnya ini semakin besar. Kemudian rumus untuk pertambahan luas ini adalah koefisien muai luas, ini tadi panjang, di sini panjang, ini luas, di sini juga luas, dikali luas semula, di sini panjang semula dikalikan kenaikan suhu. Kemudian untuk pertambahan volume ini adalah koefisien muai volume dikalikan dengan volume semula dikalikan kenaikan suhu. Jadi di sini perbedaannya
Ini adalah koefisien muai panjang karena pertambahan panjang, koefisien muai luas karena pertambahan luas, dan koefisien muai volume karena pertambahan volume. Kemudian di sini dikali panjang semula, dikali luas semula, dikali volume semula. Dan di sini untuk yang terakhir ini sama, ini dikali kenaikan suhu. Untuk koefisien muai panjang, koefisien muai luas, dan koefisien muai volume di sini tergantung dari jenis zat padat yang dipanaskan. Karena di sini untuk zat padat, koefisien muainya ini berbeda-beda. Sehingga di sini apabila kita menginginkan pertambahan panjang, pertambahan luas, dan pertambahan volume untuk zat padat yang dipanaskan, maka di sini koefisien muai panjang yang paling besar ini adalah yang paling cepat bertambah panjang, bertambah luas, dan bertambah volume. Dengan di sini hubungan antara koefisien muai panjang, koefisien muai luas, dan koefisien muai volume ini adalah dari koefisien muai luas itu adalah 2 kali koefisien muai panjang. Jadi di sini koefisien muai luas ini 2 kalinya koefisien muai panjang. Dan untuk koefisien muai volume itu adalah 3 kalinya dari koefisien muai panjang. Sekarang kita ke contoh soal. Tentukan pertambahan panjang kawat baja yang memiliki panjang 2 meter dan dipanaskan sehingga kenaikan suhunya dari 15 derajat Celcius ke 45 derajat Celcius. Baik, ini adalah pemuaian zat padat dengan di sini pertambahan panjang. Sehingga di sini untuk rumusnya koefisien muai panjang dikali panjang semula dikali kenaikan suhu, ini yang akan kita kunci. Kemudian di sini bisa dilihat untuk bendanya ini adalah kawat baja, sehingga di sini untuk koefisien muai kawat baja ini adalah 11 dikali 10 pangkat min 6. Maka di sini untuk pertambahan panjang ini adalah delta L sama dengan 11 dikali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan panjang semula di sini ada 2 meter, kemudian dikalikan kenaikan suhu ini adalah 45 derajat dikurangi 15 derajat, ini adalah delta T. Sehingga di sini menjadi 30 dan untuk 11 dikali 2 hasilnya 22. Sehingga di sini 22 dikali 30 hasilnya adalah 660 dikali 10 pangkat min 6. Apabila di sini nolnya kita pakai untuk pangkatnya, sehingga di sini untuk pangkatnya ini menjadi min 5. Maka di sini untuk pertambahan panjang kawat baja ini adalah 66 dikali 10 pangkat min 5 meter. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk ke contoh pemuaian zat padat untuk pemuaian luas. Sebuah lempeng tembaga dipanaskan mengalami kenaikan suhu dari 13 derajat Celcius ke 78 derajat Celcius mengakibatkan luas lempengan tembaga tersebut bertambah 4 meter kuadrat dari luas semula. Hitung luas semula lempengan tembaga. Baik, jadi di sini adalah pemuaian luas, sehingga di sini kita akan memakai rumus yang ini. Delta A sama dengan koefisien muai luas dikalikan dengan luas semula dikalikan kenaikan suhu. Dan di sini bisa dilihat untuk lempengan ini terbuat dari tembaga, sehingga di sini 17 dikalikan 10 pangkat min 6 ini adalah koefisien untuk muai panjang. Maka di sini untuk koefisien muai luas ini adalah 2 kali dari koefisien muai panjang. Sehingga di sini 2 dikali 17 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian di sini untuk pertambahan luasnya, di sini pertambahan luas mengakibatkan luas lempengan tembaga tersebut bertambah 40 cm kuadrat. Kemudian di sini untuk A0 ini adalah luas semula. Dan untuk kenaikan suhunya ini adalah 78 derajat dikurangi 13 derajat itu adalah 65.
Kemudian untuk 40 cm kuadrat, ini apabila kita jadikan meter kuadrat, hasilnya ini adalah 0,004, kemudian di sini 2 dikali 17 hasilnya 34. Maka untuk 34 dikali 65 hasilnya adalah 2210 atau 2210. Maka di sini untuk yang ditanyakan ini adalah hitung luas semula lempengan tembaga, ini adalah A0 sama dengan 0,004 dibagi dengan 2210 dikali 10 pangkat min 6. Maka di sini 10 pangkat min 6 kita naikkan ke atas, ini adalah 10 pangkat 6. Jadi di sini untuk pangkatnya menjadi plus, sehingga di sini 10 pangkat 6 dikali 0,004 ini adalah 4000. Sehingga di sini 10 pangkat 6 ini sama saja dengan 1 juta dikali dengan 0,004 hasilnya 4000 dibagi 2210 hasilnya adalah 1,81 sekian. Kita ambil dua angka di belakang koma dan kita bulatkan sehingga menjadi 1,81 meter kuadrat. Ini adalah luas semula dari lempengan tembaga.